gimana. Orang nggak tahu gimana caranya. Emang there is always a first time for everything. Yoi. Halo teman-teman semua. Selamat datang di acara Edu dari House of Share. Silahkan. Ada yang masih di ruang tunggu ya? Sebentar ya. Apakah suaranya jelas, teman-teman? Boleh kasih thumb? Apakah teman-teman semua mendengar suara? Oke, thanks semuanya. Ini siapa? Oke. Ya, kita sambil tunggu. Baik, sebelum kita mulai, mohon teman-teman untuk tidak merubah setting mute yang sudah diatur oleh host acara hari ini ya teman-teman ya, untuk sound-nya. Ini ada beberapa yang masih ini. Oke, yang sudah saya rubah mute-nya mohon tidak merubah lagi. Oke. Ya. Ya, halo. Oke, teman-teman, kegiatan hari ini akan di-record, jadi mohon untuk selama proses presentasi nanti untuk tidak merubah setting sound-nya ya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat. Ya. Hadir Bu Nini. Gimana Pak? Bentar. Pak Min, iya Pak Min. Dengar suaranya Pak Min. Gimana Pak Min? Dengar suaranya Pak Min masuk? Terima kasih. Jelas. Ya. Oke, baik. Kita mulai ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita jumpa lagi di Edukes untuk kali ini bersama dengan House of Share. Saya dengan Dr. Hikmah Kurniasari yang akan memandu untuk acara hari ini. Ya, hari ini kita ada pembicara yang keren banget ya pastinya. Siapa yang nggak kenal Dr. Tan Sotnyen ya, MHum ya. Nah, sebelum beliau ada Mbak Nini Sukoco dari UNICEF untuk membawakan paparannya dahulu. Ya, baik. Oke, sebentar ada beberapa saya ini dulu. Saya stop share. Teman-teman yang belum masuk masih tunggu masuk. Ya, oke. Baik. Apa kabar semua teman-teman ya? Sehat semua ya. Silakan Mbak Nini, kami persilakan untuk menyampaikan paparannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali House of Share sudah mengundang UNICEF untuk sedikit sharing di Edunakes yang kedua kali. Jadi temanya bagaimana kita bisa membantu keluarga untuk menjaga kita semua bisa mendapatkan atau selalu bisa masak atau memberikan asupan makanan yang bergizi. Jadi saat pertama kita akan mencerita bahwa tentang COVID-19 dan bagaimana COVID-19 itu
kita tahu sekolah ditutup, kemudian juga kalau misalnya mungkin sering ada sarana penitipan anak juga banyak yang ditutup, TPA dan sebagainya. Nah, untuk orang tua mungkin keadaan ini berarti mereka harus menyeimbangkan berbagai peran sambil tetap berada di rumah selama hampir sepanjang hari mengasuh anak. Kemudian kalau memang mereka bekerja, mungkin work from home, dan bagi banyak orang tua keadaan ini berarti mereka harus menyeimbangkan peran sambil tetap menyelesaikan tugas-tugas lain. Jadi yang sulit banyak yang bilang bagaimana menentukan menu makan. Jadi menu makan pun jadi terasa sulit karena beban pekerjaan tersebut. Yang kedua adalah mengenai kelangkaan pangan. Jadi awal-awal kalau kita ingat kalau di Jakarta itu sekitar bulan Maret itu sebagian orang memborong stok makanan. Waktu itu harga jahe merah jadi sekitar berapa 100 ribu dan atau rantai pasokan lain. Jadi seringkali makanan-makanan yang fresh itu menjadi langka. Kemudian semakin ke sini kita tahu bahwa kondisi finansial juga menjadi tidak mudah. Tidak sedikit yang kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Jadi seringkali karena kerepotan orang tua tetap harus mengasuh, terutama yang masih punya anak SD ataupun TK, jadi mereka sudah punya kegiatan belajar di rumah, baik itu online ataupun menonton program TVRI yang ada mengenai sekolah, menemani mereka. Jadi mereka seringkali orang tua itu cenderung mengandalkan makanan siap saji atau olahan sebagai pilihan cepat dan terjangkau. Tapi sebetulnya di basicnya adalah ada pilihan makanan sehat yang tidak kalah praktis dan murah untuk disajikan. Nanti Dr. Tan akan banyak cerita apa sih yang disebut dengan makanan sehat, bagaimana makanan sehat itu sebetulnya tidak kalah praktis dan murah. Jadi UNICEF baik dari tingkat global maupun tingkat regional maupun di Indonesia itu punya 5 kiat tumbuh kembang anak optimal dengan makan sehat atau makan benar. Jadi yang pertama adalah jaga asupan makan buah dan sayur. Kita tahu dan satu meningkatkan imunitas kita. Jadi kalau terpaksa sekali, baru ganti bahan segar atau misalnya pasar tidak ada, kemudian akses semakin sulit, kita dengan physical distancing susah ke pasar atau supermarket, itu bisa mengganti bahan makanan segar dengan makanan beku atau kaleng. Kemudian yang ketiga adalah sediakan camilan sehat. Nah, camilan sehat itu seperti apa? Nanti kita bisa diskusi. Kemudian yang keempat adalah batasi konsumsi makanan olahan. Dengan semakin mudahnya delivery dan sebagainya itu kita mungkin akan mudah mendapatkan makanan, tapi kita tidak pernah tahu apakah itu betul-betul makanan sehat atau bukan. Dan yang terakhir adalah jadikan acara memasak dan makan sebagai rutinitas menyenangkan bersama keluarga. Mungkin di antara teman-teman sekalian di sini kalau punya setelah capek gitu ya, mungkin menemani putra-putrinya untuk sekolah pagi, tentu ada waktu sedikit sore hari mungkin sama-sama bikin kue ataupun sekarang dengan semakin banyaknya orang tua yang work from home, jadi ada semakin banyak waktu untuk sama-sama duduk di meja makan untuk makan bersama keluarga dan itu yang pertama tadi kita jaga asupan buah dan sayur. Jadi karena UNICEF ini mandatnya memang di anak, jadi dalam sharing ini saya akan banyak diskusi mengenai makanan buat anak. Jadi pastikan anak mengkonsumsi banyak buah dan sayur untuk meningkatkan imunitas. Kemudian yang kedua, kalau ada kesempatan belanja ke pasar atau mungkin saat ini kalau di rumah saya ini masih ada, alhamdulillah masih ada tukang sayur yang lewat. Jadi membeli produk segar setiap kali ada kesempatan. Jadi produk segar itu tidak hanya dimakan segar seperti buah, kemudian ada selada itu makan segar, tapi tentu dengan food safety, dengan dicuci secara tepat, itu sebetulnya bisa juga dibekukan tanpa mengurangi kandungan gizi dan rasanya. Lagi-lagi nanti dokter kan bisa cerita nih, gimana sih caranya, tipsnya untuk menyimpan buah dan sayur,
Kemudian yang terakhir, tips lain adalah gunakan bahan segar untuk memasak. Jadi tidak pakai yang bumbu-bumbu instan, tapi betul-betul kita mengolah makanan dari nol dengan jahe, kemudian dengan kunyit dan serai dan sebagainya. Sisihkan sebagian untuk dimakan selama beberapa hari ke depan, dibekukan, kemudian dihangat kembali dengan cepat. Kemudian yang kedua, jika tidak tersedia, lagi-lagi tidak tersedia. Apa sih tidak tersedia itu? Nanti akan banyak di-share oleh rekan. Jadi ganti bahan segar dengan makanan beku atau kaleng. Jadi bahan segar hampir selalu merupakan pilihan terbaik. Itu sudah tidak ada yang bisa bilang tidak ya, tapi memang bahan segar atau makanan segar adalah yang terbaik. Namun sedang tidak tersedia karena physical distancing, PSBB, sulit ke pasar, tukang sayur tidak lewat, ada pilihan lain yang mudah disimpan dan dimakan. Jadi mungkin pada saat kita melakukan konseling ataupun edukasi ke masyarakat, kita bisa sampaikan misalnya ikan, daging, atau ayam beku. Jadi sekali kita ke supermarket atau kita sekali ke pasar, bekukan protein hewani tersebut. Kemudian ikan kaleng seperti sarden, makrel, dan salmon itu kaya protein, asam lemak omega 3 dan vitamin serta mineral. Itu juga mungkin bisa menjadi substitusi bila memang tidak tersedia bahan-bahan segar. Yang terakhir adalah untuk sayuran kaleng seperti tomat, kandungan gizinya biasanya memang lebih rendah, namun tetap bisa menjadi pilihan saat sayur segar atau sayur beku tidak tersedia. Ini adalah hanya contoh. Jadi kalau kita lihat ada polong, kemudian wortel yang memang sudah ada frozen. Kemudian sediakan camilan sehat. Kita tahu anak kita itu biasanya sering minta kudapan jam 10 pagi, kemudian atau sore hari itu biasanya dia minta snack-snack untuk kudapan untuk dia bisa lebih berenergi atau punya tenaga. Apalagi dia di rumah, kemudian mungkin bosan dengan keadaan rumah yang sudah hampir 5 minggu. Jadi dia butuh sesuatu yang untuk terus bisa semangat. Jadi lagi-lagi ganti pilihan kudapan manis atau asin seperti permen dan keripik itu potato chips itu dengan makanan yang lebih sehat. Jadi buah potong, kemudian mungkin dibuatkan kacang hijau, kemudian telur rebus atau opis kacang. Ya, jadi kalau digambar itu nagasari merupakan salah satunya yang bisa menjadi kudapan sehat buat anak-anak kita. Jadi ada pisangnya, kemudian tepung-tepung beras dan memang tidak digoreng, jadi betul-betul sehat. Jadi pilihan-pilihan ini lebih bergizi, lebih mengenyangkan dan membantu membangun kebiasaan makan sehat sejak kecil. Tentu kita ingin setelah dewasa anak-anak kita itu tidak jadi picky eater, sehingga dia akan makan apapun yang tersedia disiapkan oleh keluarga. Kemudian yang berikutnya adalah batasi konsumsi makanan olahan. Jadi cobalah membatasi makanan olahan yang masuk ke keranjang belanja. Jadi kalau kita ke supermarket atau kita ke pasar, pastikan makanan yang kita atau bahan yang kita beli itu bahan-bahan segar. Kemudian makanan siap saji, camilan kemasan dan makanan manis biasanya tinggi lemak, jenuh gula dan garam. Itu juga sebisanya dihindari karena itu bisa menurunkan imunitas kita, terutama dalam situasi pandemi COVID ini. Yang sering kita lupakan adalah bagaimana membaca label. Jadi label, terutama label-label itu kalau memang kita harus membeli produksi yang itu kita baca dulu labelnya. Kemudian minum banyak air putih. Jadi hindari minuman manis, lebih banyak minum air putih. Dan jika ingin memberikan rasa pada minuman supaya tidak bosan minumnya air putih terus, tapi juga mungkin sedikit bergizi, kita bikin infused water. Jadi seperti lemon, kemudian dipotong-potong, kemudian jeruk nipis, irisan timun, nanas, dan sebagainya. Walaupun tentu kita tahu kayak misalnya buah-buah itu akan lebih baik kalau kita makan secara langsung. Nah, ini yang terakhir, jadikan acara memasak dan makan sebagai rutinitas menyenangkan dengan keluarga. Kalau biasanya kita tahu kita bekerja, kita sebagai seorang ibu mungkin kita bekerja, kemudian ayahnya pun bekerja. Jadi waktu untuk bersama keluarga itu mungkin hanya Sabtu dan Minggu pun sering-sering masing-masing baik ayah atau ibu itu juga punya kegiatan sendiri. Nah, sekarang sebetulnya adalah waktunya bahwa kita bisa bersama-sama untuk mempererat ikatan keluarga kita. Salah satu acaranya adalah dengan masak makan bersama.
Nah, itu rutinitas makan bersama pagi, siang, dan malam itu bisa menghangatkan hubungan keluarga dan bersenang-senang gitu ya. Jadi anak pun mungkin akan terasa walaupun selama ini dia sering ditinggal, tapi kalau dengan ada orang tuanya, kemudian dia lebih banyak kedekatan emosional pun akan lebih terjalin. Bagaimana caranya? Kita bisa ajak mereka masak. Kalau kita punya anak yang kecil, lebih dapat membantu atau mencuci. Jadi mungkin mencoba mengajarkan mereka dari mulai mencuci sayuran atau kemudian memilah mana yang warna hijau, mungkin sekalian belajar warna dan sebagainya. Dan cobalah untuk makan bersama pada jam-jam tertentu. Intinya adalah struktur dan rutinitas terjadwal itu bisa membantu mengatasi rasa gelisah pada anak di tengah situasi tidak menentu seperti sekarang ini. Kita tahu bahwa anak-anak, terutama anak-anak yang masih umur 7-8 tahun itu juga biasanya agak-agak stres juga karena setiap hari dia harus tidak bisa bertemu gurunya, tapi dia mendapatkan beban tugas yang cukup besar. Dan itu seringkali terjadi orang tuanya pun yang memang tidak punya background mengajar, itu jadi agak canggung dan stres juga ibunya sendiri untuk mengajar anaknya. Jadi salah satu untuk melepaskan stres itu ya masak bersama. Itu menjadi salah satu yang bisa kita lakukan sama-sama. Dan ini terakhir adalah sebuah resep masakan keluarga yang dibuat oleh UNICEF bersama Dr. Tan. Nanti kita bisa sharekan ini di akhir ataupun di email ke teman-teman. Di sini ada sekitar 7 resep masakan yang sebetulnya resep masakan ini resep masakan keluarga, tapi kita bisa buat menjadi resep anak MPASI anak usia 6-3 bulan. Di kanan itu ada YouTube-nya, jadi bagaimana menyiapkan makanan usia 6-11 bulan dan juga anak usia yang lebih besar, 6-8 dan juga yang lebih besar di 8-12. Mungkin itu saja presentasi saya hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dini yang telah menyampaikan paparannya. Ya, oke, sebentar. Baik. Ya, jadi teman-teman dalam situasi COVID ini tetap ya sebaiknya kalau memang bisa kita menyediakan bahan-bahan yang segar untuk makanan di rumah. Dan pembahasan lebih lanjut tentang makan yang benar ini langsung saja kepada Dr. Tan Sotien M. Hum. Beliau adalah dokter, filsuf, dan ahli gizi komunitas yang sudah kita kenal ya teman-teman ya. Baik, Dr. Tan, kami persilakan langsung dok, silakan. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini barangkali saya ingin membuat pembahasan yang agak sedikit berbeda karena settingannya adalah tentang makan benar. Ya. Nah, makan benar ini sebetulnya saya agak prihatin dengan apa yang biasanya kita utarakan itu adalah untuk masyarakat urban. Ya, jadi sekarang ini kita kan kayaknya apa-apa kayak orientasinya ke kotaan gitu loh ya teman-teman ya. Jadi dikit-dikit orang kalau rame itu orang yang ada di slum daerah kota, ya kan? Ada driver ojol, itu cuma ada di kota. Nah, sedangkan kita juga harus kita lihat bahwa lebih dari 80% penduduk masyarakat Indonesia itu adalah orang-orang yang tinggal di pedesaan. Tapi ya sudahlah, barangkali yang bisa menikmati online seperti ini juga masyarakat kota ya, dengan teman-teman sejawat semuanya. Nggak apa-apa. Saya tetap ingin membahas tentang masyarakat pedesaan itu juga. Tapi sekarang izinkan seperti yang sebelumnya kita mau bicarakan juga, Mbak Nini tadi sempat menyinggung tentang masalah makanan kalau terpaksa, ya. Kalau kita bicara soal makanan terpaksa, ya, jadi artinya kadang-kadang kita tuh tidak sadar kita kejebak dengan makanan-makanan olahan, ya. Nggak disadari juga kita punya sembako kalau dibagi oleh pemerintah itu sembako isinya semua makanan olahan. Ya, kecuali yang pernah saya lihat bukannya saya pengagum Ridwan Kamil ya, tetapi Pak Ridwan Kamil itu
juga membagikan telur ternyata sekarang sudah gitu loh ya. Saya tahu banget kendalanya. Membagikan makanan segar itu sulit banget ya. Tetapi ntar dulu, saya nggak percaya kalau kita masih di situasi yang tidak lockdown. Indonesia tidak lockdown, kita hanya sekedar PSBB. Artinya logistik masih jalan, semua masih bisa masuk. Kulkas masih ada di rumah untuk masyarakat perkotaan. Jadi nggak ada istilah disebut namanya terpaksa sampai harus semuanya frozen, semuanya harus makanan yang kalengan dan sebagainya. Jadi izinkan saya share screen sekarang ya. Jadi sebelum kita ribut tentang, dok emang apa salahnya sih? Nah coba, kalau kita udah mulai bicara tentang apa salahnya, nah ini salahnya. Ya, jadi barangkali teman-teman bisa lihat, saya mau membahas sedikit tentang yang disebut dengan sajian ultra proses. Ya, barangkali ini ada di stok nih di rumahnya. Nah, karena kita di sini adalah lingkupnya para nakes, ya, nakes tidak terbatas pada tenaga medis, tetapi juga termasuk para pekerja dari rumpun kesehatan. Jadi kita adalah orang-orang yang harus harus paham tentang ini. Jadi perkembangan definisi tentang yang disebut dengan ultra processed food atau makanan proses yang di ultra proseskan, yang prosesnya panjang, itu adalah makanan dengan food additive, ada gula, garam, dan lemak. Tadi kalau Mbak Nini mengatakan makanan kalengan masih cukup aman, ya seaman-amannya makanan kalengan, tetap di situ harus diawetkan dalam lemak atau dalam garam. Nggak usah jauh-jauh, kalau kalian beli misalnya tuna ya, tuna dalam kaleng ya. Tuna dalam kaleng ada yang disebut tuna in oils ya, atau tuna in brine. Nah, brine itu sebetulnya adalah air yang di dalamnya juga ada garam yang banyak, karena tolong diingat penggunaan garam dan gula itu merupakan cara pengawetan yang paling klasik, cara yang paling kuno. Makanya di waktu kita kecil kita kenal yang disebut dengan manisan. Kita sampai sekarang masih ada orang makan ikan asin, cumi asin dan sebagainya. Jadi, nah yang konyol adalah makanan-makanan seperti ini kan dibilang praktis, disukai oleh lidah. Bahkan industri mulai mengklaim menyerupai keaslian bahan alaminya. Padahal kalau dipikir-pikir yang disebut dengan bahan alami itu beda banget. Karena apa? Karena ketika kita berusaha untuk menyerupai, maka ada bagian-bagian yang sudah dihilangkan. Karena proses industri itu antara lain dengan pengupasan, lalu kemudian ada pemurnian, lalu ada yang disebut dengan proses rafinasi. Jadi otomatis antioksidannya hilang. Otomatis banyak sekali seratnya hilang. Supaya kelihatannya kontennya masih mengandung antioksidan, lalu kemudian masih ada seratnya, maka at the end of the process, maka itu semua akan ditambahkan ulang. So, jadi artinya bukan itu merupakan asli dari makanannya. Ya, dan jangan kaget yang disebut dengan makanan ultra proses, itu tidak selalu makanan-makanan yang Anda suka tuduhkan, chips dan sebagainya. Ya, tetapi ternyata roti yang sehari Anda makan, ya, roti-roti yang diproduksi massal, ya, segala macam biskuit, termasuk biskuit pemerintah itu juga sebetulnya adalah ultra processed food. Dan Anda punya yogurt dengan berbagai macam rasa. Kalau Anda mau lihat jurnalnya ada di bawah. Biasanya kalau nakes itu haus dengan jurnal. Saya akan memberikan makan kehausan dan kelaparan Anda. Oke, bicara tentang pangan ultra proses. Pangan ultra proses mempunyai problem besar di dunia kita sekarang. Karena apa? Nomor satu, pencetus obesitas. Yang kami sangat takutkan adalah pasca pandemi, maka yang muncul adalah bukan penyakit menular, tetapi penyakit tidak menular. Nah, ini yang kita takutkan. Karena apa? Di rumah saja, belajar di rumah, kerja dari rumah, lalu makanannya juga makanan rumahan yang gimana ya? Nanti kita akan bicarakan. Sebab buntut-buntutnya juga bukan makanan rumahan, karena Anda nggak betul-betul 100% masak. Apalagi sekarang, GoFood, mereka punya yang disebut dengan GoFood Partners. Yeah, jangan dikira saya nggak tahu. GoFood Partners itu dapat 30% diskon. Bahkan Rp30.000 untuk semua pesanan Anda. Oke, lewatkan itu. Oke. Di sini ada dokter anak juga, hati-hati bahwa ternyata makanan ultra proses tersebut akhirnya mencetuskan gangguan gizi pada anak tumbuh kembang, ya. Dan jangan lupa, kenapa makanan ini menjadi favorit sampai di kampung-kampung? Karena makanan ini mudah didapat, praktis, ekonomis, dirancang menciptakan kecanduan, hati-hati kecanduan, dianggap penyokong pertumbuhan ekonomi dan industri. Ya, jadi saya akan sangat takut kalau kebijakan pemerintah kita bukannya mendukung tulang punggung nasional kita hari ini. Tebak, tulang punggung nasional kita hari ini siapa? Mereka adalah petani, mereka adalah peternak, pekerja kebun, dan tentu saja nelayan. Tetapi apabila kita luruskan sembako jalannya semakin mulus dan makanan pabrikan dalam kemasan, so yang kita takutkan adalah nanti at the end of the pandemic yang terjadi adalah
semua ekonomi lokal kita akan ambruk, lalu cukongnya semakin jaya, ya. Dan ini ternyata memang makanan begini memang disukai oleh kelompok menengah ke bawah. Oke, ini adalah gambaran klasik yang barangkali Anda sudah tahu dan menurut saya ini memang gambar yang sangat nggak sopan banget, terutama yang paling tabel paling angka yang paling sebelah kanan ya. Semoga dengan adanya pandemi ini, makanya saya bilang ini orang kembali ke marwah. Jadi yang mengubah marwah manusia. Jadi orang yang tadinya nggak doyan sayur sama buah, akhirnya mau nggak mau nyari-nyari sayur sama buah. Itu pun yang cari suplemen buahnya setengah mati, ya kan? Oke, nah ini adalah faktor kunci. Jadi kalau Anda mau pinjem omongan saya, kalau Anda melakukan penyuluhan, monggo kerso. Ya, jadi ini kalau kamu mau foto juga boleh, tapi fotokopi bayar ya. Saya selalu mendidik orang untuk bisa mengubah gaya hidupnya dengan kalimat-kalimat seperti yang saya ucapkan pada siang sore hari ini. Problemnya adalah bukan boleh atau tidak boleh. Jadi kalau ada orang nanya, dok makan ini boleh nggak? Dok makan itu boleh nggak? Dok kalau makan mie instan bagaimana? Kalau sesekali gimana? So kita akan kembali kepada ini. Ya, yang penting adalah lu makan makanan orang atau makan dagangan orang. Nah ini masalah besar ya. Oke, Bapak Ibu teman sejawat sekalian. Kita lihat tentang makanan orang. Makanan orang itu punya ciri apa? Yang mau dimakan ada dulu. Baru yang makan diciptakan kemudian. Setuju ya? Nggak ada Tuhan itu menciptakan kuda, menciptakan jaran, lalu mengatakan, lali rumputnya, ojo mangan, nggak mungkin. Ya. Jadi fitrahnya kuda makan rumput itu dari sononya demikian. Jadi prinsip makanan orang adalah yang mau dimakan ada dulu. Sedangkan dagangan orang, itu yang mau makan ada dulu. Kalau perlu disurvei, bakal laku apa enggak. Jadi ini adalah suatu paradigma yang sangat bertolak belakang. Ya. Jadi kalau dikatakan orang Cina itu punya bakpao. Jadi bakpao itu makanan orang Cina atau dagangan orang Cina? Dagangan orang Cina gitu loh. Karena Tuhan menciptakan orang Cina dulu, orang Cinanya pintar punya kukusan, lalu gara-gara dia punya kukusan metu sing jenenge bakpao. Kalau orang Cina udah pintar bikin bakpao lalu dia jual, tebak, dia menjadi dagangan orang. Betul ya? Oke, makanan orang pasti jumlahnya lebih banyak daripada yang makan. Jadi kalau ada suatu negara itu mempunyai masalah kelaparan, padahal tanah airnya super kaya seperti Indonesia, so ada yang tidak beres dengan yang ngurus. Ya, sebab apa? Kalau Anda hitung jumlah jumlah ikan di laut, jumlah udang, jumlah cumi, itu pasti kita punya hasil laut lebih banyak daripada 255 juta rakyat Indonesia. Ya, jadi ada yang tidak beres kalau sampai yang mau makan itu jumlahnya malah rebutan daripada yang mau dimakan. Nah, sedangkan dagangan orang kita bisa setel. Ya, kalau kita mau dagangan kita mahal, maka kita sedikitin. Kalau kita mau dagangannya murah meriah, kita bikin masal. Nah, makanan orang juga dimakan sebagai kebutuhan, sedangkan dagangan orang dijual agar kecanduan. Itu kalian kecanduan dengan merek-merek tertentu, merek diciptakan untuk menjadi kecanduan. Tapi nggak ada orang kecanduan terong ya. Nah, terong memenuhi kebutuhan, sementara makanan kemasan Anda memiliki prinsip ekonomi. Oke, makanan beneran itu nggak butuh pembelaan ahli. Ya, jadi kalau Anda tanya bagusnya terong di mana, bagusnya tomat di mana, ya nggak usah tanya lagi ya. Semua yang Tuhan ciptakan selalu indah dan bagus dan semua bermanfaat. Tetapi makanan kemasan kamu, apalagi kalau baru diluncurkan, maka dia membutuhkan pembelaan ahli. Kalau perlu mereka akan merayu kalian untuk jadi endorser, ya kan? Maju tak gentar membela yang bayar, jangan sampai ya. Oke. Lalu kemudian makanan orang yang pasti nggak butuh daftar komposisi, ya. Nggak ada yang namanya ketimun itu ada labelnya, komposisi ini apa baik. Malahan banyak orang yang nanya, dok sebetulnya ketimun itu dia punya kalori nggak sih? Dok sebetulnya ketimun itu punya vitamin nggak sih? Oke, jadi nggak butuh daftar komposisi. Tapi dengan mudah Anda temukan daftar komposisinya pada label makanan kemasan Anda. Itu dia. Nah, makanan orang itu cuma sekedar memenuhi prinsip kodrat. Bahwa kodratnya seperti Mbak Nini tadi mengatakan manusia butuh sayur, makan buah. So, itu dalam memang kodrat kita makan demikian. Karena pencernaan kita dirancang begitu. Tetapi dagangan orang, dagangan orang itu sejalan dengan prinsip teknokrat. Teknokrat mengatakan tepat, cepat, akurat, efisien, praktis, dan murah. Seperti makanan kemasan empasi komersial. Makanan empasi komersial itu tepat jumlahnya, cepat dibuatnya, akurat, ya toh, efisien, tinggal disuntak air panas, tuk, praktis dan murah. Ya, oke, jangan sampai kita nanti tebar pesona dengan makanan seperti itu. Oke, yuk kita bicara soal makanan sehat yuk. Makanan sehat itu bukan seperti apa kata ahli gizi, bukan seperti apa kata yang jual ya. Makanan sehat itu bukan tidak mengandung pewarna, bukan tidak mengandung pengawet. Semudah itu kah gitu loh.
Tetapi yang disebut makanan sehat adalah makanan yang semakin dekat dengan bentuk aslinya di alam. Ya, seimbang tentu saja. Kenapa disebut makanan seimbang aja nggak cukup, harus tetap sehat? Sebab banyak sekali kemasan yang selalu mengakui bahwa kita itu sudah disusun komposisinya menurut ahli gizi. Dan ahli gizi kita tuh nggak bodoh. Sehingga makanan kita itu ternyata seimbang loh. Ya, seimbang menurut hitungan kalori, menurut hitungan mineral, dan sebagainya. Ya, tetapi apakah sehat? Walau bisawab. Oke, makanan sehat dan seimbang itu tentu saja memelihara kehamilan menjadi bayi yang sehat. Dan saat anaknya tumbuh kembang menjadi dewasa yang sehat, dan ketika kita usia dewasa, produktif, kita bebas penuaan dini. Dan di usia senior, Anda tetap produktif dan tidak jadi beban. Bukankah itu cita-cita semua orang? Saya mau lompatin gambar ini, karena gambar ini barangkali membuat Anda juga lempar piringnya ke saya. Udah hafal semua sebagai nakes ya. Tetapi sekarang adalah masalah pelaksanaan, yang itu penting. Nah, ini yang menjadi problem besar, Mbak, para teman sejawat sekalian, juga pada Mbak Nini. Problemnya adalah ketika Anda mulai punya bayi, entah itu Anda sebagai nakes juga, Anda sebagai dokter bahkan. Coba, Anda lebih banyak milih yang sebelah kiri atau milih yang sebelah kanan. Apapun alasannya. Dan nyuwun sewu loh ya, yang dipilih di sebelah kanan itu tidak dalam kondisi pandemi loh. Nggak dalam kondisi bencana loh. Ya, tapi Anda dengan serta-merta karena iklan, karena dorongan omongan orang kiri kanan, tidak dalam kondisi bencana pun, kita orang Indonesia banyak yang pakai yang sebelah kanan. Ini ngeri banget. Oke, untuk remaja dan usia sekolah, lihat anak-anak Anda atau ponakan Anda. Ya, so normally kita punya makanan yang di sebelah kiri. Tapi dalam kondisi tidak pandemi pun, tidak dalam kondisi bencana pun, waduh, anak-anak Anda, ponakan Anda, itu semua, siapa sih yang nggak kenal dengan yang di sebelah kanan? Ya, so ini tentu akan menjadi ngeri banget. Nah, kita sendiri bagaimana ya? Jadi coba kita lihat. Ya, berapa kali pemerintah teriak-teriak, Promkes teriak-teriak, makan sayur sama buah 3 sampai 5 porsi, woi, dan sebagainya. So, yang sebelah kiri barangkali itu adalah hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dan tolong diingat, asam lemak esensial itu dari tumbuh-tumbuhan ya, dan ada juga yang dari ikan, dengan catatan itu dari sumber aslinya. Tapi masih banyak ahli gizi yang mengatakan adalah sumber lemak makanan Anda itu minyak goreng. Ya, nah ini saya dengan Mbak Nini ini sempat hampir bunuh diri untuk bisa menjelaskan kepada para nakes. What we need actually is fats, not oils. Ya, yuk kita rujuk pada terjemahan aslinya. Ya, terjemahan aslinya mengatakan yang terbaik itu adalah what we need actually carbohydrate, protein, and fats. Ya, they never mention about oils. Tapi orang kita mengatakan minyak goreng, ya toh. Nah, ketika kita di usia dewasa, kita nggak beda jauh makannya kayak remaja kita, toh. Pada remaja kita, anak-anak kita tumbuh kembang. Ya, usia mereka adalah usia tumbuh kembang, betul ya? Lah kita kembang kemana? Nah, ini sangat menarik begitu loh. Jadi bagaimana kalau kita makannya sama seperti si remaja kita? Bagaimana kita makan kayak si Neng kita yang masih tumbuh kembang di usia 10 atau 15 tahun, ya kan? Padahal ibunya udah nggak kembang mana-mana lagi, ya kan? Atau kita makan persis sama seperti kayak kita punya asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga kita barangkali kerja olah tubuhnya lebih banyak daripada kita yang lebih banyak duduk di balik laptop. So, kalau menurut saya yang disebut dengan makan itu kita harus tahu diri, bicara tentang satu, tentu saja usia. Kedua, tentu saja bicara tentang kebutuhan aktivitas. Dan yang ketiga tentu saja bicara tentang gender. Jadi dalam artian bahwa sama-sama usia 30 tahun, kalau Anda sekarang dalam kondisi laki-laki, tidak hamil, tetapi Anda makan seperti istri Anda yang sedang hamil atau sedang menyusui, istrinya tuh gedein anak loh. Anda gedein perut, so hati-hati. Ya. Jadi saya nggak mau bahas lanjut tentang itu, tetapi kita bicara tentang orang tua kita di rumah. Bagi teman-teman, ya, bagi sejawat yang masih punya orang tua yang usianya 70 tahun ke atas, ya, aturannya sih sebetulnya sudah sebelah kiri yang lebih banyak harus Anda asup. Tetapi yang mereka asup ternyata orang tua Anda makan seperti anak Anda. Ya kan? Jadi kalau anak Anda beri martabak rasa keju, ya, Anda tega nggak bilang sama mama, mama nggak usah lah, wis saking sepuh kok, yo mangane kok podo wae karo sing ini. Nah, itu misalnya kayak gitu toh, ya kan? Jadi awalnya nyicip, awalnya kepingin, apalagi sebentar lagi kita puasa nih. Wah, bukan main itu yang disebut dengan dorongan-dorongan yang tidak terarah itu. Ya, jadi ini menarik sekali bagaimana dunia kita ternyata dikuasai oleh hal-hal yang seperti itu ya. Jadi tolong diingat, menjadi tenaga kesehatan,
Bahkan menjadi seorang dokter itu bukan berarti kita otomatis makanannya sehat. Ya, coba Anda cek kalau Anda pergi ke mall zaman masih normal. Dia itu zaman normal, sekarang zaman nggak normal. Kebanyakan Anda makan yang sebelah mana, ya? Nah, ini yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan, atau yang bawah sebelah kiri atau sebelah kanan. Tuh, coba lihat. Nah, ini dia nih, mumpung kita ngomong audiensnya adalah para nakes. Untuk gambar yang pertama di atas, banyak yang bimbang. Kiri apa kanan ya? Kiri apa kanan ya? Nah, itu dia. Karena apa? Karena kalian hobi banget menistakan santan. Ya, jadi tolong diingat santan adalah makanan yang sangat sehat. Yang menjadi masalah adalah kalau santannya diangetin bolak-balik jadi minyak rambut lah, kui itu, ya. Atau kalian ini menjelang bulan puasa gitu loh, ya, bikin yang namanya kari, ya toh, bikinnya nggak tanggung-tanggung, satu panci gede, ya toh, masukin ayam 1 ekor, ayamnya habis, wah masih sisa kan, kuahnya eman-eman sayang toh, masukin tempe, wah tempenya meresep, tempenya habis, masukin tahu, wah tahunya habis hari kelima, masukin telur, Mbak, itu namanya bukan santan lagi, itu jenenge minyak blonyo, ya. Itu namanya minyak kelapa yang siap buat pijet. Jadi tolong jangan menistakan, jangan menghakimi santan, jangan menjuliti santan. Santan adalah makanan yang sehat, cukup sehat. Selama Anda parut, bukan keluar dari kemasan, sekali lagi, lalu 1 kali teh, lalu selesai. Jadi artinya bukan diangetin, ya, ketimbang yang sebelah kanan. Ya, itu makanan yang suka ada di freezer juga itu. Oke, ya. Lalu kemudian yang lebih sehat tentu aja yang namanya pisang, bukan pisang goreng pakai keju saus coklat. Oke, lihat ini. Ya, kalau Anda lihat Anda punya dapur, Anda pasti bakal kesindir-sindir ketampar-tampar sama saya. Ya, saya tuh nggak punya loh yang sebelah bawah. Ya, hanya Tuhan yang tahu itu isinya apa. Ya, padahal ketika Anda kuliah, Anda sudah tahu kan bahwa yang disebut dengan saus tomat di Indonesia, so it's not actually tomato. You know what? Itu adalah dari pepaya, dikasih warna. Betul kan? Pepaya lebih murah daripada tomat tuh ya. Nah, kalau yang di atas tentu saja lebih sehat. Itu ada yang kita makan setiap hari. Yuk kita bicara tentang ketahanan pangan. Ini berhubungan dengan COVID. Jadi, kalau Indonesia ingin mempertahankan yang disebut dengan ketahanan pangan nasional, maka dari proses dari ujung negara sampai dengan per individu, perseorangan, maka kita harus mempunyai cukup kuantitas dan kualitas makan yang benar. Makanan ini bukan cuma sekedar cukup, tapi secara aman bisa dikonsumsi. Aman itu artinya apa? Terbebas dari pestisida, terbebas dari polutan, ya, dan juga beragam. Beragam ini penting sekali, ya, karena apa? Jangan sampai kita sekarang ngejarnya beras. Nah, semua beras dikantongin jadi sembako. Padahal lucu ya, kita tuh punya yang namanya apa? Kita punya yang namanya ubi, singkong, kentang, jagung. Dan tolong diingat, ya ketahanan pangan ini harus merata dan terjangkau. Dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, budaya. Tentu saja. Oke, kedaulatan pangan. Jadi ketahanan pangan dengan kedaulatan pangan itu tidak bisa dilepas. Itu adalah dua serangkai yang saling bergandengan tangan. Di mana kedaulatan pangan membuat hak dan negara suatu bangsa yang secara mandiri bisa menentukan kebijakan pangan untuk menjamin hak pangan bagi rakyatnya dan menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Nah, kemandirian pangan, food resilience, ini penting. Ini adalah bicara tentang kemampuan negara memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan sedemikian rupa sehingga potensi sumber daya alam yang kita miliki itu bisa menjangkau masyarakat secara adil dan merata. Begitu pula dengan food safety yang suka digembor-gemborkan oleh para pengusaha pangan kemasan. So food safety itu bukan cuma sekedar safe dari cemaran, bukan cuma safe karena ibunya supaya nggak jorok, tetapi juga safe ke depannya. Ya, so ke depannya bahwa apa yang Anda makan secara rutin itu tidak menyebabkan penyakit tidak menular, tidak menyebabkan anak Anda menderita kegemukan, atau membuat anak Anda malah menjadi tidak suka makanan alam yang sesungguhnya. Nah, PR kita bersama yang ingin saya serukan hari ini adalah pertama, kita dalam kondisi seperti ini adalah momen yang terbaik untuk membangun kesadaran pangan yang disebut dengan sehat. Lalu mulai merubah perilaku publik, ini penting banget. Jadi daripada publik kita lalu kemudian kayak peminta-minta, lalu berdesak-desakan, nggak ada yang disebut dengan physical distancing demi satu kantong sembako, barangkali kita sudah mulai melakukan disebut dengan pendirian dapur umum, dan dapur umum untuk dewasa maupun makanan pendamping ASI. Lalu kita juga ini adalah barangkali momen nanti kemudian setelah si ban COVID-nya kabur, kita melakukan advokasi peraturan pemerintah tentang label dan iklan pangan. Semakin banyak tenaga kesehatan yang sadar, semakin banyak orang yang membela makanan rakyat, maka kita akan semakin mampu melakukan advokasi ini.
lalu perbanyak riset tentang hubungan produk ultra proses ekonomi, status kesehatan, dan status gizi anak tumbuh kembang. Mengerikan sekali karena setiap kali kalau saya ingin bicara tentang pengaruh makanan-makanan kemasan dengan status gizi anak dan status kesehatan manusia, saya harus meminjam penelitian-penelitian bule, penelitian minimal orang Hong Kong dan minimal orang Singapura. Itu mengerikan sekali. Kita sangat miskin riset untuk seperti ini. Ya tentu saja karena dananya kita nggak punya. Dan dana yang paling banyak dimiliki justru pada orang-orang yang justru memiliki makanan ultraproses. Oke, lalu kita juga bersama-sama bisa mencetuskan kesadaran para pakar akademisi tentang cross promotion. Anda bisa lihat di dalam kemasan bantuan dari Presiden, ada yang sangat mengganggu bagi saya yang disebut dengan susu ultra 1 liter. Bukan karena saya alergi dengan susu, Mbak Yu, tapi masalahnya adalah begitu kalian mempunyai pemahaman dan kepercayaan yang salah tentang susu, maka Anda andaikan bahwa susu itu adalah makanan satu-satunya yang mendongkrak ketahanan tubuh, mendongkrak imunitas dan apapun itu. Dan padahal setelah susunya diminum kabeh mencret, wes bubar wes, ya toh. Nah, itu sebabnya kenapa kita perlu mengadakan kolaborasi lintas sektoral pengetahuan humaniora. Jadi tidak cukup kita sebagai tenaga kesehatan dari rumpun kesehatan, kedokteran, fakultas kesehatan masyarakat, lalu fakultas gizi, itu tidak cukup kita bekerja sendiri-sendiri. Jadi menurut saya itu saja yang ingin saya sharekan dahulu. Saya akan kembali kepada para pemirsa dan momot saya yang cantik. Terima kasih Mbak Hikmah. Oke dok, luar biasa. Terima kasih banyak atas Sama-sama. Ya atas pencerahannya. Baik teman-teman, terima kasih Mbak Nini. Ada yang mau disampaikan lagi Mbak Nini? Enggak, terima kasih banyak untuk semua. Terima kasih untuk House of Care. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dini, terima kasih Dr. Tan, terima kasih House of Share. Sebentar teman-teman jangan leave dulu, saya mau share sesuatu dulu. Sebentar, ada di mana ya? Oke. Ya. Nah, ini teman-teman ya. Terima kasih atas kehadiran hari ini teman-teman. Ini untuk diskusi daring kajian kesehatan Islam buat teman-teman. Ada di hari Jumat tanggal 24 April 2020 pukul 1 sampai 3 sore. Silahkan bisa join di link di slide di bawahnya. Pematerinya adalah Ustadz Haji Sarmidi Husna. Beliau adalah Sekretaris Lembaga Batsul Masail PBNU. Ya, silakan teman-teman ya untuk menghadiri acara ini. Kemudian ada satu lagi, itu sebentar. Iya, oke. Yang berikutnya adalah ini. Oke, udah tambah belum ya? Belum ya? Bentar, ulang. Iya, ini. Oke, oh, belum bisa nih satunya. Nah, ini dia. Diskusi daring juga kesehatan dan gizi keluarga konseling PMBA selama masa PSBB. Hari Selasa, insya Allah tanggal 28 April 2020 pukul 2 sampai 4 sore. Silakan menuju Bitlight Bawah ini dengan pemateri Dr. Hikmah Kurniasari, MKM CIMI ABCLC, Fasilitator Nasional PMBA. Baik. Oke. Ya. Silakan teman-teman yang ingin mendapatkan materinya boleh menuliskan email di chat. Dan recording dari kegiatan ini insya Allah akan dimasukkan dalam YouTube channel House of Share. Jadi teman-teman juga bisa lihat di sana. Untuk topik yang sebelumnya tentang menyiapkan ASI perah juga sudah di-share YouTube-nya, recordingnya. Teman-teman bisa ini ya, bisa ngintip di sana ya. Dan silakan kalau mau subscribe, dengan teman-teman mensubscribe, maka teman-teman ikut mendukung program dari House of Share untuk kegiatan-kegiatan berikutnya.
Baik, terima kasih. Saya undur diri semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan. Thank you semuanya. Sampai jumpa.